Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa detik keduanya saling diam, lebih tepatnya sama-sama menata hati dengan pertemuan perdana itu, hingga Gama menyadari siapa yang datang. "Nesa," ucap pria itu bangkit dari ranjang yang sebelumnya tengah berbaring. Pria itu berjalan mendekat, sedang Nesa mengangguk dengan panggilan untuk dirinya. "Iya mas, bagaimana keadaan kamu?" Pria itu tersenyum, lalu berhambur mendekat ingin menubruk, tetapi Nesa dengan cepat merapatkan tangannya, lalu memberi salam penuh kelembutan. "Assalamualaikum mas, kamu belum jawab salam aku," ujar perempuan itu seakan memberi jarak. Gama terpaku di tempat. Ia menyadari suatu hal bahwa Nesanya telah berhijrah, mungkin yang menyebabkan menolak untuk dipeluk. "Waalaikumsalam, tidak lebih baik sejak kamu menghilang. Aku menyusulmu, aku mencarimu, dan asal kamu tahu, aku tidak pernah ngelakuin itu," ucap Gama berapi-api. Akhirnya ada kesempatan untuk memberikan penjelasan yang bertahun membelenggunya. "Lupakan saja, semoga kita bisa saling memaafkan dan lapang. Aku dengar kamu sakit, tapi..." Nesa meneliti Gama dari ujung kepala sampai kaki, lalu segera beristighfar. Tidak maksud hati ingin menikmati tatapan itu lebih lama. "Kamu adalah obat dan penawar dari segala rasa sakit yang ada pada diriku," jawab Gama, merasa lebih baik. Bahkan jauh lebih sehat setelah mendapat kunjungan langsung oleh pemilik hatinya selama ini. "Alhamdulillah kalau sudah merasa lebih baik. Semoga lekas sehat mas. Aku harus pulang, ini hampir petang," pamit Nesa undur diri. "Aku akan mengantarmu," jawab Gama cepat. "Tidak usah mas, aku akan memesan taksi saja. Mas istirahat saja, lekas membaik mas. Assalamualaikum." Perempuan itu menunduk sopan lalu beranjak. "Waalaikumsalam," jawab Gama seperti mimpi. "Nesa," gumamnya seraya berlari keluar, tak ingin kehilangan lagi dalam pandangan, atau benar-benar takut perempuan itu akan menghilang kembali setelah datang. "Iya mas, kenapa?" "Bisakah tetap di sini? Rasanya ragaku lunglai tanpa pijakan dan tak bersemangat kala kamu menghilang dari pandanganku." "Maaf mas, aku harus pulang. Kalau Tuhan berkehendak, insya Allah kita akan bertemu lagi." "Apakah hati itu masih sama? Perasaan itu masih sama? Aku bahkan tidak bisa merasakan itu setelah kamu menghilang tanpa perasaan." "Anggap saja semua rasa sakit itu sebuah ujian yang akan melebur dosa kita yang telah kita perbuat." "Tetapi itu tidak adil. Kamu menghukumku hingga aku putus asa dalam pijakan. Aku bahkan hampir gila memikirkan semua ini. Apakah kamu seperti penjahat yang tidak peduli sedikit pun dengan perasaanku yang bahkan saat ini masih membara? Kita hanya tengah berada dalam persimpangan. Aku minta maaf mas, salahku banyak, rasa tak tahu diriku banyak. Semoga hari ini hatimu lapang untuk memaafkan wanita pendosa seperti diriku. Aku selalu menyebut namamu dalam setiap doaku. Aku harap ini adalah jawaban baik yang Tuhan kirim untuk kita." "Apa kisah kita masih bersambung?" tanya pria itu sungguh-sungguh. "Kisah kita telah usai mas. Aku tidak mengandut asas pacaran. Jadi kamu mengerti kan sekarang?" "Kalau begitu sama, aku juga tidak mau pacaran. Mari kita menikah, memperbaiki semuanya. Izinkan aku menjadi imam untuk hidupmu Nesa." Perempuan itu tersenyum kalem, menyikapi semuanya dengan begitu tenang. Secara naluriah, rasa kagum dan perasaan itu masih sama, namun keadaan yang tidak lagi sama. Perempuan itu harus bisa menjaga pandangan dan lisannya agar tidak mudah menyakiti. "Aku punya kriteria untuk calon imamku, mas. Apa kamu sanggup?" ujar Nesa belak-belakan. "Katakan, aku pasti akan memenuhi apa yang menjadi syarat untuk menjadikan kamu sebagai calon makmum."
kunjungi waktu subuh dan datang tepat waktu ke tempat ibadahmu. Aku hanyalah wanita pendosa, bimbing aku menuju jalan kebenarannya. Entah mengapa pernyataan yang teramat sederhana itu seakan menohok di ulu hati. Ia merasa tertampar dengan gambaran yang ada. Sungguh selama ini telah lalai dan terlalu mencintai dunia, bahkan sibuk merenungi kesedihan yang tiada akhir. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ucap Gama yakin. Biarlah semuanya berjalan atas garis takdirnya. Jangan terlalu risau, serahkan saja semuanya. Kita hanya perlu menjaga untuk tetap menjadi baik. Aku pamit, semoga silaturahmi kali ini menjadikan kita semakin peduli dengan apa yang sebenarnya telah kita lewati, melapangkan apa yang menjadi gemuruh dalam hati. Nessa pamit pulang, melangkah keluar dengan pasti setelah sebelumnya berpamitan dengan Bu Marta yang sebenarnya dari tadi menguping pembicaraan mereka. Ibu itu merasa takjub melihat putranya yang jauh lebih sehat dibandingkan beberapa jam lalu, yang bahkan untuk menjawab lawan bicaranya pun enggan. "Nes, biar aku mengantarmu," ujar Bayu berlari mendekati. "Tidak usah, Pak, aku sudah memesan taksi." "Bukankah tadi aku sudah berjanji menjemput dan mengantar pulang, jadi jangan membuat aku dalam kubangan pendusta." Bayu menatap Gama lalu mengerling. "Tidak berdua, tetapi bertiga. Ada aku, Pak Gama, dan kamu. Silakan menuju mobil yang siap sedia." Pria itu memang terbaik, pandai membaca situasi. Akhirnya Nessa kalah telak dan menerima tawaran itu. Gama dan Bayu duduk di depan, sedang Nessa di jok belakang. Sesekali pria itu menatap dalam pantulan kaca spion, diam-diam menikmati wajahnya yang terlihat begitu meneduhkan. "Terima kasih sudah mengantar," ucap Nessa saat turun dari mobil, mengangguk ramah pada keduanya, namun tak sekalipun menatap Gama dengan detail, berbeda dengan pria itu yang masih terpaku menyorotnya tanpa berkedip. "Sama-sama, Nes. Aku harap akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah ini," ujar Bayu balas tersenyum ramah. Perempuan itu melambaikan tangan perpisahan dan masuk ke sebuah halaman berpagar yang bertuliskan kos khusus putri. Tidak bisa sembarangan tamu cowok masuk. Seketika Gama merasa sedikit lega. Walaupun tidak bisa berkunjung sesuka hati, ia tahu Nessa berada di lingkungan yang baik. "Bisa jalan sekarang, Pak?" interupsi Bayu. Gama mengangguk dengan gamang. Rasanya pertemuan itu terlalu singkat, sekejap saja dan semakin membuatnya tambah merindukan. "Aku tahu Bapak masih ingin stay, tetapi seperti yang kita lihat, Mbak Nessa sudah berhijrah, jadi syarat darinya bisa Bapak pertimbangkan. Jujur, saya sendiri kagum, Pak, seperti kriteria calon istri masa kini yang semakin langka," ujar Bayu blak-blakan. Keduanya akan terlihat formal di setiap kesempatan, namun tak jarang menjadi sangat akrab bagai teman melebihi saudara. Semua yang berkaitan dengan Gama sang asisten yang handle. "Baik, aku semakin kagum padanya. Saat ini dia dekat, tapi aku merasa jauh. Apakah aku bisa menggapainya yang saat ini bahkan sudah tidak sama?" "Sepertinya Bapak harus mencoba mengetuk pintu langit untuk mendekatinya. Nessa sekarang lebih anggun dan santun. Saya yakin selama ini melewatinya tidak mudah, seperti halnya Bapak. Namun perempuan itu bisa move on dengan baik, mengesampingkan urusan dunia dan lebih dekat dengan sang pemilik kehidupan," jelas Bayu bijak. Entah belajar dari mana asistennya itu, ia begitu pandai merangkai kata dengan porsi yang pas didengar. "Aku sudah lama lalai. Aku merasa malu ketika bertatap masih dengan Gama yang dulu, penuh dengan kubangan dosa. Rindu ini akan bertemu dengan pemiliknya seperti halal nanti. Antar aku ke tempat yang bisa membimbingku, baik," ucap Gama sungguh-sungguh. "Bapak tidak boleh melakukan sesuatu karena terpaksa, apalagi dekat dengannya, hanya karena ria ingin menarik simpati Mbak Nessa.
Dia terlalu pintar menelaah semua ini. Saya takut Bapak akan kecewa berkelanjutan. Aku paham, Bayu. Aku hanya lalai, bukan berarti tidak punya Tuhan. Apa Bapak benar-benar merasa sudah sehat? Kemarin sangat memprihatinkan dan menyedihkan, cibir Bayu benar adanya. Ternyata pengaruh Nesa sungguh luar biasa. Mungkinkah itu yang dimaksud malah rindu, hanya akan sembuh jika bertemu. Ingin tidak percaya, namun kenyataannya begitu. Aku merasa sudah lebih fit dan siap beraktivitas. Aku akan menunjukkan pada Nesa kalau aku layak untuk menjadi imamnya. Keduanya lantas tidak langsung pulang, melainkan mobil terus melaju hingga terparkir tepat di halaman sebuah masjid yang lumayan besar. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk mengasingkan diri. Tinggal di sini? Tanya Bayu tidak yakin. Tidak harus tinggal di sini, namun tempat ini akan sangat cocok mengisi ruang yang hampa Bapak rasakan selama ini. Kita masuk saja dulu, Pak. Sepertinya aku juga harus belajar banyak di tempat ini, ujar Bayu yakin. Suara salam menggema menghaturkan niatan yang tulus pada jiwa-jiwa pengembara nan gersang. Waalaikumsalam, jawab seseorang di balik kopiahnya. Pria bersahaja yang masih kelihatan begitu muda itu menyambut dengan ramah. Dia adalah Gus Aka, pemilik pesantren yang Gama dan Bayu kunjungi. Silakan masuk, ujar pria itu santun. Terima kasih, jawabnya tak kalah ramah. Gama memang perlu guru spiritual yang tepat, dan tempat ini sepertinya mengantarkan dirinya pada langkah yang tepat. Tidak ada salahnya belajar di usia sekarang. Ia pun mulai menceritakan maksud dan tujuannya datang ke tempat itu, membuka tabir dirinya yang dengan rendah diri ingin memperbaiki. Insya Allah dipermudah, sudah ada niat pasti dapat jalan, yakin saja dan serahkan pada Allah. Dia maha membolak-balikan hati manusia, semakin dekat dengannya, semakin mudah pula urusannya, karena kita tidak akan lagi tergantung pada manusia, namun padanya. Jelas Pak Uka kalem. Belakangan Al-Hasan menjadi tempat favoritnya Gama. Pria itu akan rajin berkunjung untuk belajar lebih semangat lagi tentang arti kehidupan yang hakiki, sering mengikuti kajian-kajian di setiap kesempatan. Perlahan, pola hidup pria itu pun lebih dinamis, balance antara dunia dan urusan akhirat. Ia lebih ke konsep mengetuk pintu langit dengan doa. Kendati demikian, ia tak lupa mencari tahu perkembangan Nesa lewat Bayu. Sungguh, Gama selalu ingin tahu tentang perempuan itu. Kapan perusahaan kita akan bertemu lagi dengan perusahaan Pak Abi? Tanya Gama. Kemarin sudah menghubungi kami, Pak. Dan sepertinya di ACC, mungkin kita akan banyak melakukan pertemuan berkelanjutan. Aku masih sulit mengendalikan diriku ini, Bay. Aku ingin segera menghalalkan rinduku di tempat yang tepat. Bantu aku untuk mengatur waktunya. Sedikit susah juga mengingat Nesa seorang diri tanpa wali. Jadi pria itu merasa tidak ada kesempatan untuk PDKT dengan keluarganya yang seharusnya menjembatani. Assalamualaikum. Sore itu Nesa dikagetkan dengan sapaan salam seorang perempuan paruh baya. Waalaikumsalam, Tante Marta. Iya, maaf kalau Tante mengganggu. Sebenarnya kedatangan Tante ke sini hanya ingin lebih dekat mengenalmu. Malam ini Tante ingin mengundang kamu makan bersama di rumah Tante. Bisa kan? Insya Allah bisa Tante, jawab Nesa tersenyum ramah.